Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan Bu Radina. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Julieta Sibarani, Yeni Maudi, dan Sandra Alivia yang akan membahas bab 9 yaitu aset jangka panjang satu, properti, pabrik, dan peralatan. Next. Properti, pabrik, dan peralatan. Komponen-komponen properti, pabrik, dan peralatan umumnya merupakan sumber utama dari potensi layanan di masa depan bagi perusahaan. Aset-aset ini mempresentasikan komitmen penting dan sumber daya ekonomi bagi perusahaan-perusahaan di industri padat modal seperti Ford di industri manufaktur mobil, Boeing di industri manufaktur pesawat, dan ExxonMobil di industri eksplorasi dan pemurnian minyak. Perusahaan-perusahaan semacam itu dapat memiliki sebanyak 75% dari total asetnya yang diinvestasikan di dalam properti, pabrik, dan peralatan. Penilaian atas aset properti, pabrik, dan peralatan menarik bagi para pengguna laporan keuangan karena menunjukkan sumber daya fisik yang tersedia untuk perusahaan dan dapat juga memberikan beberapa indikasi terkait likuiditas dan arus kas di masa depan. Next. Tujuan dari akuntansi pabrik dan peralatan yaitu melaporkan terkait penata layanan kepada para investor, akuntansi untuk penggunaan dan kerusakan pabrik dan peralatan, merencanakan akuisisi baru melalui penganggaran, memasok informasi untuk otoritas perpajakan, dan menyediakan informasi untuk pembuatan tarif bagi industri-industri yang terregulasi. Next. Akuntansi biaya. Banyak bisnis memberikan sumber daya korporat yang cukup substansial untuk memperoleh properti, pabrik, dan peralatan. Investor, kreditur, dan pengguna lain bergantung pada akuntan untuk melaporkan tingkat investasi korporat dalam aset-aset ini. Investasi awal atau biaya perolehan untuk perusahaan mempresentasikan pengorbanan sumber daya yang diberikan di masa lalu untuk mencapai tujuan di masa depan. Biasanya, para akuntan telah menempatkan banyak penekanan pada prinsip terkait bukti objektif ekonomi yang terjadi. Metode penilaian yang lebih disukai untuk digunakan untuk menentukan penilaian awal atas aset-aset jangka panjang. Biaya pengorbanan ekonomi yang terjadi adalah perolehan properti peralatan karena biaya perolehan menjadi lebih dapat diandalkan dan diverifikasi daripada biaya lainnya. Seperti nilai sekarang yang terdiskonto, biaya penggantian, atau nilai realisasi bersih. Terdapat juga anggapan bahwa harga pembelian yang disepakati mempresentasikan potensi layanan di masa depan dari aset kepada pembeli dalam transaksi yang wajar. Terlepas dari kemampuan dapat diandalkan dan diverifikasi, harga pembelian merupakan dasar bagi pencatatan awal properti, pabrik, dan peralatan. Aset-aset tersebut akan diperoleh dalam pertukaran non-moneter. Ketika properti memuat aset-aset yang akan dihilangkan, terdapat ekspektasi biaya di masa depan yang terkait dengan penonaktifan aset, maka masalah-masalah akuntansi tertentu akan muncul. Masalah-masalah ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Next. Yang pertama ada pembelian secara berkelompok. Ketika sekelompok aset diperoleh dengan harga pembelian, seperti pembelian tanah, bangunan, dan peralatan dengan satu harga pembelian, maka total biaya perolehan harus dialokasikan ke masing-masing aset, sehingga jumlah biaya perolehan yang sesuai dapat diperlakukan sebagai beban terkait potensi layanan dari masing-masing aset saat berakhir. Penyelesaian yang paling umum dilakukan meskipun cenderung skemanya atas masalah alokasi ini adalah dengan menetapkan biaya perolehan untuk berbagai aset berdasarkan
rata-rata tertimbang dari setiap nilai penafsirannya. Jika nilai penafsiran tidak tersedia, penetapan biaya mungkin didasarkan pada nilai tercatat relatif pada pembukaan penjual. Oleh karena itu, tidak ada bukti bahwa salah satu dari nilai-nilai ini adalah nilai relatif untuk pembeli. Penetapan biaya dengan salah satu dari prosedur ini tampaknya melanggar prinsip objektivitas. Tetapi penggunaan metode ini biasanya dapat dijustifikasi atas dasar kegunaan dan kekurangan metode alternatif yang dapat diterima. Next. Yang berikutnya ada aset-aset yang dikembangkan sendiri. Aset-aset yang dikembangkan sendiri menimbulkan pertanyaan terkait komponen biaya yang tepat. Terdapat masalah kontroversial mengenai penetapan overhead tetap dan kapitalisasi bunga. Masalah overhead tetap memiliki dua aspek, yaitu yang pertama, haruskah setiap overhead tetap dialokasikan? Dan yang kedua, jika demikian, berapa banyak overhead tetap yang harus dialokasikan? Masalah ini memiliki konsekuensi lebih lanjut. Jika pabrik beroperasi pada kapasitas kurang dari penuh dan overhead tetap ditetapkan untuk aset-aset yang dikembangkan sendiri, maka pengenaan sebagian overhead tetap ke aset akan membuat margin laba pada semua produk lainnya akan meningkat selama periode konstruksi. Berikutnya, 3 pendekatan yang tersedia untuk mengatasi permasalahan overhead tetap. Yang pertama, tidak mengalokasikan overhead tetap ke proyek yang dikembangkan sendiri. Yang kedua, hanya mengalokasikan tambahan overhead tetap ke proyek. Yang ketiga, mengalokasikan overhead tetap ke proyek dengan dasar yang sama seperti saat dialokasikan untuk produk-produk lain. Next. Tujuan utama dari pedoman yang dibuat di dalam FASB-ASC 835-20 adalah mengakui biaya bunga sebagai bagian penting dari biaya historis untuk memperoleh aset. Kriteria untuk menentukan apakah suatu aset memenuhi syarat bagi kapitalisasi bunga adalah bahwa aset tersebut belum dipersiapkan untuk tujuan yang dimaksudkan dan perlu melakukan serangkaian aktivitas yang diperlukan untuk membuatnya siap. Aset yang memenuhi syarat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, aset yang dikembangkan atau sebaliknya diproduksi untuk penggunaan perusahaan itu sendiri. Dan yang kedua, aset yang dimaksudkan untuk dijual atau disewakan yang dikembangkan atau sebaliknya diproduksi sebagai proyek yang terpisah. Next. Berikut ada penghapusan aset-aset yang ada. Ketika perusahaan memperoleh properti yang memuat struktur-struktur yang perlu dihilangkan, praktik saat ini adalah dengan menetapkan biaya penghapusan dikurangi setiap hasil yang diterima dari penjualan aset ke tanah karena biaya ini diperlukan untuk membuat tempat tersebut dalam keadaan siap untuk pengembangan. Slide berikutnya akan dibacakan oleh Sandra. Terima kasih. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Baik, di sini ada aset-aset yang diperoleh dari transaksi non-tunai. Ketika aset ditukarkan, sebagai contoh, dalam tukar tambah muncul permasalahan. Akuntan telah lama berpendapat bahwa keuntungan relatif berasal dari penggunaan nilai pasar wajar versus nilai buku aset yang dipertukarkan. Artinya, beberapa pihak telah menganjurkan perusahaan untuk memperhitungkan jenis pertukaran ini berdasarkan nilai wajar aset yang diserahkan atau nilai wajar dari aset yang diterima dengan keuntungan atau kerugian yang diakui. Sementara pihak yang lain berpendapat bahwa pertukaran harus dicatat pada nilai buku dari aset yang diserahkan tanpa keuntungan atau kerugian yang diakui. Contoh pertukaran yang tidak menghasilkan kulminasi dari proses perolehan diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, pertukaran produk atau properti yang dimiliki untuk dijual dalam aktivitas bisnis yang biasa atau yang disebut persediaan untuk produk atau properti yang akan dijual di lini bisnis yang sama untuk
memfasilitasi penjualan kepada para pelanggan selain pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Yang kedua, pertukaran aset produktif yang tidak dimiliki untuk dijual dalam aktivitas bisnis yang biasa untuk aset produktif yang sama atau ketertarikan yang setara dalam aset produktif yang sama atau serupa. Analisis keuangan atas properti, pabrik, dan peralatan. Perusahaan yang memiliki investasi dalam jumlah besar pada properti, pabrik, dan peralatan secara sistematis umumnya melaporkan peningkatan imbal hasil atas aset selama umur ekonomis aset dasarnya. Ini terjadi karena penyebut ROA berkurang seiring jumlah beban penyusutan tahanan perusahaan, menghasilkan peningkatan persentase imbal hasil atas jumlah laba yang stabil. Selain itu, pola umum kenaikan harga cenderung meningkatkan harga jual produk perusahaan, menghasilkan bias yang meningkat lebih lanjut untuk persentase ROA. Alokasi biaya. Biaya dari suatu aset menyiratkan bahwa aset tersebut memiliki potensi layanan di masa depan. Potensi layanan di masa depan menunjukkan bahwa aset diharapkan dapat menghasilkan atau dikaitkan dengan arus sumber daya di masa depan. Ketika arus tersebut nyata keberadaannya, konsep penandingan memajukan bahwa biaya-biaya tertentu tidak lagi memiliki potensi di masa depan dan harus diperlakukan sebagai beban selama periode pendapatan. Oleh karena biaya properti, pabrik, dan peralatan dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat di masa depan, yaitu harus disebarkan atau dialokasikan ke periode yang diuntungkan. Proses pengakuan atau penyebaran biaya selama beberapa periode disebut sebagai alokasi biaya atau yang disebut cost allocation. Untuk komponen properti, pabrik, dan peralatan, alokasi biaya disebut sebagai penyusutan depreciation. Penyusutan. Untuk komponen-komponen properti, pabrik, dan peralatan, alokasi biaya disebut sebagai penyusutan atau yang disebut depreciation. Keinginan para pengguna laporan keuangan untuk menerima laporan berkala tentang hasil operasi mengharuskan adanya pengalokasian biaya perolehan aset ke periode-periode yang mestinya manfaat dari penggunaan aset yang diklasifikasikan sebagai properti pabrik dan peralatan. Oleh karena penyusutan adalah bentuk dari alokasi biaya, semua konsep penyusutan terkait dengan beberapa pandangan mengenai pengukuran laba. Interpretasi yang ketat dari konsep laba komprehensif FASB mensyaratkan bahwa perubahan dalam potensi layanan akan dicatat sebagai pendapatan. Penyusutan ekonomi telah diidentifikasikan sebagai perubahan dalam nilai sekarang yang terdiskonto dari komponen-komponen properti, pabrik, dan peralatan selama suatu periode. Jika nilai sekarang yang terdiskonto mengukur potensi layanan aset pada waktu tertentu, perubahan interpretasi potensi layanan konsisten dengan konsep laba ekonomi. Proses penyusutan. Dasar penyusutan yaitu sebagian dari biaya perolehan aset yang harus diperlukan sebagai beban selama taksiran umum ekonomis. Oleh karena itu, biaya harus dikurangi nilai sekarang dari nilai sisa. Yang kedua, umur ekonomis yang bermanfaat, yaitu periode waktu yang mana aset diharapkan dapat berfungsi secara efisien. Konsekuensinya, suatu aset mungkin kurang dari umur fisiknya dan faktor-faktor untuk menetapkan umur ekonomis yang bermanfaat. Proses penyusutan untuk jangka panjang terdiri atas 3 faktor terpilih. Yang terpisah. Yang pertama, menetapkan dasar penyusutan. Yang kedua, memperkirakan umur ekonomis yang bermanfaat. Yang ketiga, memilih metode pengalokasian biaya. Metode penyusutan. Metode garis lurus. Metode ini mengalokasikan biaya dari biaya perolehan aset yang dapat disusutkan ke setiap periode di mana aset tersebut digunakan.
Dua, metode dipercepat. Metode ini sering disebut dengan metode saldo menurun. Metode ini menghasilkan beban yang lebih besar untuk dikenakan pada tahun awal pengguna aset. Yang ketiga, metode unit-unit aktivitas. Metode ini menentukan tingkat aktivitas seperti total perkiraan iuran yang akan diperoleh dari aset ini. Penyusutan kemudian dapat didasarkan pada jumlah unit keluaran yang dihasilkan selama periode akuntansi. Selanjutnya akan dibacakan teman saya, Juliet. Kapitalisasi pengeluaran pabrik. Biaya perolehan aset untuk perusahaan termasuk biaya awal ditambah semua biaya yang terkait dengan upaya menjadi aset tetap berfungsi. Pengeluaran yang meningkatkan potensi layanan di masa depan harus ditambahkan ke sisa biaya perolehan aset yang belum kadaluarsa dan diperlakukan sebagai beban selama estimasi umur ekonomis yang tersisa. Keputusan untuk membebankan atau kapitalisasi pengeluaran pabrik dan peralatan setelah akuisisinya cukup sederhana dan didasarkan pada apakah biaya yang dikeluarkan biasa dan perlu atau memperpanjang masa manfaat. Jika umur aset bertambah, efisiensi yang diberikan akan meningkat. Atau jika keluaran meningkat, maka potensi layanannya juga akan meningkat. Hal itu membuat biaya pengeluaran harus dikapitalisasikan dan dihapuskan selama taksiran umur ekonomis. Masalah pengakuan dan pengukuran. Semua metode penyusutan akuntansi memiliki masalah pengakuan dan pengukuran yang serupa, bahwa aset tetap dimaksudkan untuk memberikan potensi layanan selama beberapa tahun ke depan. Maka setiap metode alokasi biasa memerlukan estimasi nilai sisa dan masa manfaat. Oleh karena itu, sebagian besar penentuan ini bergantung pada masing-masing persepsi tentang pertukaran yang diperlukan di antara relevansi dan penyajian yang jujur. Next. Selanjutnya ada penurunan nilai. Penurunan nilai terjadi ketika jumlah aset yang tercatat tidak dapat dipulihkan. Jumlah yang dipulihkan didefinisikan sebagai jumlah arus kas di masa depan yang diharapkan akan dihasilkan dari penggunaan aset, bahkan sampai pelepasannya. Contoh-contoh yang menunjukkan adanya potensi penurunan nilai. Yang pertama, penurunan signifikan dalam tingkat nilai pasar suatu aset. Yang kedua, perubahan signifikan dalam tingkat atau cara penggunaan aset. Yang ketiga, perubahan signifikan merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis yang mempengaruhi nilai aset. Yang keempat, akumulasi biaya yang secara signifikan melebihi jumlah awal yang dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan aset. Dan yang kelima, proyeksi atau perkiraan yang menunjukkan histori adanya kerugian yang berkelanjutan yang terkait dengan aset. Next. Yang selanjutnya, akuntansi untuk kewajiban penghentian aset atau SFAS nomor 143. Pada awal SFAS nomor 143 dikeluarkan, FASB mencatat bahwa praktik yang ada tidak konsisten. Tujuan pernyataan ini adalah menyediakan persyaratan akuntansi bagi semua kewajiban yang terkait dengan penghapusan aset jangka panjang. FASB ASC 410 sampai 20 memberikan definisi yang terkait dengan permasalahan ini sebagai berikut.
Yang pertama, kewajiban penghentian aset, liabilitas yang terkait dengan pelepasan akhir dari aset jangka panjang. Yang kedua, biaya penghentian aset, peningkatan biaya kapitalisasi aset jangka panjang yang terjadi ketika liabilitas untuk kewajiban penghentian aset diakui. Yang ketiga, penghentian. Selain penghentian sementara aset jangka panjang dan layanan dengan penjualan, pembuangan, dan pelepasan lainnya. Dan yang terakhir, promissory estoppel. Konsep hukum yang menyatakan bahwa janji yang dibuat tanpa pertimbangan dapat diberlakukan untuk mencegah ketidakadilan. Next. Yang selanjutnya adalah International Accounting Standard. Masalah-masalah yang mempengaruhi komponen properti, pabrik, dan peralatan. Yang pertama, seluruh masalah yang terkait dengan akuntansi untuk aset properti, pabrik, dan peralatan dalam revisi IAS nomor 16, yaitu properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua, kapitalisasi biaya bunga atas aset yang diperoleh dalam IAS nomor 23, yaitu biaya peminjaman. Yang ketiga, perlakuan akuntansi terkait penurunan nilai aset dalam IAS nomor 36, yaitu penurunan nilai aset. Dan yang keempat, perlakuan akuntansi terkait provisi untuk kewajiban penghentian aset dalam IAS nomor 37, yaitu provisi, kewajiban kontingensi, dan aset kontingensi. Yang kelima, perlakuan akuntansi terkait aset yang dimiliki untuk dilepaskan dalam IFRS nomor 5, yaitu aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan operasi yang dihentikan. Dan yang terakhir, akuntansi untuk sumber daya mineral dalam IFRS nomor 6, yaitu eksplorasi untuk dan evaluasi dari sumber yang mineral. Yang selanjutnya adalah IAS nomor 16. Itu adalah menentukan perilaku akuntansi bagi properti, pabrik, dan peralatan. Masalah-masalah utama dalam IAS nomor 16 yaitu pengakuan aset. IAS nomor 16 menunjukkan bahwa komponen-komponen properti, pabrik, dan peralatan harus diakui sebagai aset ketika kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan aset ini akan mengalir ke perusahaan dan biayanya dapat diukur secara handal. Yang selanjutnya IAS nomor 23 adalah menentukan perlakuan akuntansi bagi biaya peminjaman yang mana di dalamnya termasuk bunga atas dana cerukan dan pinjaman bank, amortisasi, premi atau diskonto atas pinjaman. Yang selanjutnya ada IAS nomor 36 adalah memastikan bahwa aset-aset mempunyai tidak lebih dari jumlah yang dapat dipulihkan dan menentukan bagaimana jumlah yang dapat dipulihkan dihitung. Dan selanjutnya ada IFRS nomor 5, mencapai konvergensi penting dengan beberapa persyaratan akuntansi yang awalnya dijabarkan di dalam SFAS nomor 144, akuntansi untuk penurunan nilai atau pelepasan aset jangka panjang. Yang selanjutnya adalah IAS nomor 37, yaitu liabilitas atas ketidakpastian waktu atau jumlah beserta aset kontingensi dan liabilitas kontingensi. Dan yang terakhir ada IFRS nomor 6. IASB telah mengidentifikasi akuntansi untuk aktivitas ekstraktif sebagai topik bagi standar akuntansi masa depan. Namun, tidak ada schedule untuk proyek yang telah ditetapkan. Demikianlah presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.